Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini hari yang ke-12 ke-13, alhamdulillah, insyaallah sudah setengah bulan ya. Jangan dihitungin lebarannya, ya, nanti malah lama begitu. Biar aja mengalir seperti air ya. Karena memang kalau sudah niat karena Allah, ibadah itu enteng, ringan gitu dibawanya, insyaallah. Alhamdulillah, kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis yang mulia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga langkah-langkah kita dari rumah niat ibadah, salat subuh yang didahului dengan salat fajar, lalu kita menimba ilmu pengetahuan, mudah-mudahan jadi syafaat buat kita dan semuanya meringankan kehidupan kita dunia dan akhirat, insyaallah. Bapak dan Ibu, bersyukurlah hari ini kita masih bisa bertemu, masih diberi kesehatan oleh Allah. Semua yang kita lakukan, kita selalu berharap Allah ampunkan, Allah bimbing kita, Allah jadikan kita orang-orang yang mulia sebagaimana janjinya yang diungkap dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, apa dengan istilah at-taqwa ya, yaitu ketakwaan dalam surat Al-Baqarah seperti yang kita ketahui terkait dengan puasa, la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun itu sebuah gambaran bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Puasa salah satunya ibadah untuk memproses diri kita menjadi orang yang bertakwa. Bahasa Al-Quran itu diungkap dengan kata la'alla. La'alla itu artinya litaraji, mengharapkan, semoga, berharap begitu. Dan ini orang bisa berpotensi menjadi orang yang bertakwa, bisa juga tidak menjadi orang yang bertakwa. Itu kata la'alla. Artinya berapa banyak orang yang puasa tapi tidak merubah dirinya menjadi orang yang bertakwa, kan gitu. Karena diungkapnya dengan kata la'alla. Semua hampir dalam Al-Quran itu la'alla, la'allakum tattaqun, la'allakum turhamun, dan seterusnya. La'allakum tashkurun misalkan, itu kata la'alla. La'alla itu dalam Al-Quran sebagai bentuk at-taraji, pengharapan. Karena ada orang yang berupaya ibadah tapi karena tidak ikhlas, tidak merubah dirinya menjadi orang yang bertakwa. Demikian pula dengan ibadah puasa, kalau kita imanan wahtisaban, karena yakin ini sebuah kewajiban yang harus dilakukan, dan ihtisaban itu karena Allah, ya, dilakukan karena Allah, insyaallah menjadi orang yang bertakwa. Itu gambaran-gambaran yang dilukiskan dalam hadis Nabi terkait ibadah puasa. Saudara, bahwa kata takwa itu sangat banyak sekali diungkap dalam Al-Quran. Kata takwa yang diungkap dalam bentuk at-taqwa itu terdapat 16 kali dalam Al-Quran. At-taqwa, alif, lam, ta, qaf, wawu, ya. Namanya ya alif muqaddarah namanya. Alif muqaddarah itu alif bengkok. At-taqwa, alif, lam, ta, qaf, wawu, iya gitu. Jadi bunyinya dipanjangkan wawunya.
at-taqwa. Itu 16 kali dalam Al-Quran diungkap. Lalu ada yang diungkap dengan kata perintah. Ini yang cukup banyak perintah itu. Ittaqu, ya. Nanti bentuknya banyak. Ada fattaqun nar gitu. Ada menggunakan waw depannya wattaqullah. Tuh. Ittaqu. Ada yang didahului fa, fattaqu, ada yang didahului waw, wattaqu. Ada yang didahului kata-kata lain, misalkan ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, ittaqu. Itu kata ittaqu artinya bertakwalah kalian, itu diungkap dalam Al-Qur'an sekitar 88 kali. Itu dalam bentuk jamak. Betapa pentingnya artinya ketakwaan itu, sehingga Allah menyerukan dalam Al-Quran dengan bentuk perintah dalam banyak ayat. Lalu dalam bentuk tunggal, ittaqi, itu satu kali. Ittaqi, nah, satu kali. Nanti ada dalam bentuk bentuk paling, ada atau perbandingan. Atqa misalkan, itu dalam bentuk atqa diungkap sebanyak 7 kali. Atqa, alif ta qaf ya muqaddarah, atqa. Nanti diungkap lagi oleh Al-Quran dalam bentuk al-atqa, ada alifnya, al-atqa, itu 2 kali. Jumlahnya yang kita temukan saja itu sekitar 110 kali. Coba bayangkan, 16, 88, 1, 7, 2. 16 mengungkap kata at-taqwa. Kemudian ittaqu diungkap 88 kali. Lalu ittaqi diungkap 1 kali. Kemudian atqa diungkap 7 kali. Al-atqa diungkap 2 kali. Itu 110. Ya. Itu. Jadi cukup banyak perhatian Allah kepada kita agar kita menjadi orang yang bertakwa itu. Oleh karena itu Mu'adz bin Jabal pernah minta pesan kepada Nabi. Itu sahabat itu selalu sama Nabi itu ya. Nabi itu kan sebagai soko guru. Jabatannya itu selain Rasul, pimpinan spiritual, tapi juga pimpinan negara. Tokoh spiritual berdasarkan wahyu, tapi juga kepala negara. Jadi ada 2 sisi pada diri Nabi, pimpinan spiritual sebagai Rasul, juga sebagai pimpinan negara, kepala negara. Sahabat itu selalu merindukan kehadiran Nabi dan selalu meminta, selalu belajar, minta pesan seperti itu pada Nabi. Kalau kita kan jarang ya minta pesan sama guru ya gitu. Tolong berikan saya nasihat gitu. Itu jarang gitu. Nah, itu murid-murid sekarang gitu. Tapi ulama-ulama dulu itu selalu begitu. Selalu minta pendapat, minta pesan, minta nasihat dari guru-gurunya ya. Menunjukkan ketawaduan padahal dirinya ulama. Jadi ulama minta nasihat dari ulama. Makanya ada istilah doa bidoa. Pernah dengar nggak ini istilah? Doa bidoa. Doain saya gitu. Nanti ya yang diminta doanya ngomong juga, doain saya juga gitu. Bentuk apa itu? Bentuk ketawaduan alim-alim ulama kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita. Itu perlu dicontoh oleh kita. Kita mau udah nggak bener,
angkuh, nggak pernah minta doa orang. Ya itu kan luar biasa gitu. Mereka itu ketakwaannya luar biasa. Salah satu contohnya misalkan Muadz. Muadz itu datang kepada Rasul, "Ausini ya Rasulullah." "Ya Rasul, tolong nasihati saya." Padahal Muadz itu tokoh, ya, alim, seorang sahabat yang luar biasa ketakwaannya, ya. Dan ia dipercaya oleh Nabi sebagai gubernur Yaman. Wah, luar biasa. Kan kalau ditunjuk gubernur oleh Nabi, berarti kan bukan orang sembarangan. Ditunjuk oleh Nabi sebagai gubernur di Yaman, bukan orang sembarangan. Artinya memang orang hebat ini. Tapi apa di hadapan Nabi? "Kasih nasihat saya ya Rasulullah," gitu kan. Apa nasihat yang pertama kata Nabi? "Ittaqillah haitsuma kunta." Takwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa. Kata takwa itu berakar dari kata waqaya wiqayah, artinya memelihara diri gitu. Jadi makna takwa secara bahasa itu jaga diri. Jaga diri dari apa? Dari kejahatan dirinya, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, dibarengi dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga ada ulama yang mendefinisikan, mengartikan, mengistilahkan kata takwa itu al-imtithal li awamirillah wal ijtinab anin nawahi. Takwa itu artinya tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Tuh. Dia jaga orang-orang yang seperti itu. Orang-orang at-taqwa itu al-muttaqin namanya. Orangnya al-muttaqin kalau orang. Nah, dari lidahnya, dari matanya, dari pendengarannya, dari sikapnya, tangannya gitu. Pantas kalau Nabi pernah menyatakan man salimal muslimun, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang yang mampu menyelamatkan dirinya dari perbuatan lisan dan tangannya. Jadi ini lidah, tangan dijaga betul ya. Tidak sembarangan mengucapkan kata-kata yang kira-kira menyakiti orang. Tidak mudah untuk menggunjing orang lain gitu, menggunjing ya. Menggunjing apa menggunjing? Menggunjing ya. Bahasa agamanya ghibah gitu kira-kira gitu. Ghibah gitu. Coba lihat dalam Al-Qur'an. Ini surat yang sering dibaca oleh Ustaz Saiful, surat Al-Qalam namanya. Inna rabbaka inna rabbaka ya apa Ustaz Saiful, saya lupa tuh. Inna rabbaka ya'lamu, bukan inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu, itu surat Al-Muzammil, enggak, saya lupa lagi. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsir wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka inna rabbaka ya'lamu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukadzibin. Ini di sini nih adanya kuncinya di sini. Fala tuti'il mukadzibin. Jangan suka ikut-ikutan orang yang suka berbuat dosa, suka dusta. Ya, fala tuti'il mukadzibin. Jangan ikut-ikutan yang suka ngomong ngaco. Ya, hoax gitu. Ya. Suka ngomong bohong. Ya. Itu jangan diikuti yang suka ngomong bohong, bikin isu. Kalau dalam bahasa Nabi qila qala wa qila, ada ngomong katanya gitu kayak itu terjemahnya.
Itu ngomong yang tidak punya landasan hukum, tidak berdasar namanya. Itu jangan diikuti. Wala tuti kulla hallafim mahin. Jangan suka ikut-ikutan orang yang suka sumpah sambil menghina. Gitu. Wallahi gitu kan. Gitu kan. Tapi sambil menghina. Menghina orang. Kata hina itu dari bahasa Arab itu. Ahana, yuhinu, ihana, menghina. Dari bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Menghina, hina itu menghina. Menghina itu dari bahasa Arab. Ahana, yuhinu, ihana. Ya. Mahin, suka menghina orang. Ya, merendahkan derajat orang. Luar biasa. Allah sudah larang tuh, haram. Merendahkan derajat orang itu haram. Membuli sama saja itu. Ya, sikap membuli orang, merendahkan derajat orang itu bisa di depan dirinya, bisa di depan orang banyak. Nagih hutang di depan orang banyak, ente kapan bayar utang? Ya, itu di depan orang banyak kan merendahkan derajat orang, ya. Bikin malu gitu. Itu mahin. Hamazin masyaim binamim, mencela, bikin fitnah. Ya. Coba lihat di surat Al-Lumazah, wailul likulli humazatil lumazah. Itu hamaz. Jadi suka mencela orang. Masyain, sambil berjalan ke sana sini. Ya. Nyela orang aja, pokoknya ketemu nyela aja. Enggak bener apalagi salah, benernya aja dicela. Itu orang kalau sudah enggak suka, benernya aja disalahin, tetap aja salah. Jadi jangan punya sikap begitu, bersihin hati kita. Orang udah capek-capek kerja tetap aja dicela gitu. Ya, belajarlah. Jadi jangan sampai makna sholat ini tidak punya arti buat kita. Kita kan untuk membenahi diri kita. Sholat itu untuk salah satunya ibadah yang berupaya atau cara untuk membenahi diri kita. Tapi kalau kita habis sholat lalu masih nyela orang aja, kan masih menghina orang namanya. Masyaim binamim. Binamim itu artinya bawa fitnah. Udah nyela, dipublikasikan ke orang banyak sambil dia buat fitnah. Dia mah goblok tuh, gitu kan, udah nyela tuh. cerita ke orang lain sambil bilang goblok tuh gitu. Itu kan sudah luar biasa itu. Nah, mencela dalam dunia sekarang itu sudah modern. Menggunakan WhatsApp kan gitu, media sosial gitu, dicela satu-satu. Kadang ulama guru kita masih dicela padahal kita tidak punya ilmu. Ya, kita kadang-kadang mencela yang berbeda pendapat dengan kita. Ya, itu jangan dihindari oleh kita. Itu hamazim masyaim binamim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Dia enggak mau tuh, selalu menolak kalau diajak kebaikan. Kalau ada orang yang mengajak kebaikan, ya. Kalau belum mau, maaf saya mungkin nanti insya Allah gitu. Jadi jangan ditolak mentah-mentah, maksudnya nolaknya gini. Ayo ke masjid, ngapain sih ke masjid gitu, misalkan itu. Ngapain sholat gitu kan? Itu ya menolak misalkan zakat, menolak banyak hal lah, kebaikan-kebaikan itu ditolak misalkan. Ya kalau belum suka, insya Allah doakan saya nanti, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Itu yang lebih enak kan begitu. Diajak ke masjid, ke masjid, ngapain sih masjid gitu. Menolak kebaikan-kebaikan orang. Diajak untuk berseru pada jalan Allah, tidak mau. Padahal itu hidayah yang Allah berikan kepada kita lewat orang itu. Ya, ini bahaya buat kita. Maka kalau ada orang yang mengajak kebaikan, alhamdulillah ya Allah, masih ada orang yang mengingatkan hamba pada jalan yang benar gitu ya.
Ya Allah, terima kasih masih ada orang yang mengingatkan hamba pada jalan yang benar. Masih ada, Engkau masih merindukan hamba walaupun hamba melakukan banyak kesalahan dan keliruan, tapi ada orang yang mengingatkan. Ya, itu mesti jadi perenungan kita gitu, agar kita lebih baik lagi dari yang ada begitu. Bapak dan Ibu, itu baru satu kita bicara. Kata Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta. Takwa kepada Allah dimanapun kamu ada. Jadi ketakwaan itu bukan hanya di masjid saja. Kan banyak kalau ibu-ibu yang muda-muda ya, bukan ibu-ibu yang sudah remaja kolot begini, bukan. Nah, ibu-ibu yang muda itu kan gini, ya, yang kita tahu itu pakai jilbab hanya di majelis taklim. Itu kan artis-artis gitu misalkan, tapi tidak semua artis tentunya ya. Kalau di sinetron dia pakai jilbabnya kan lagi berperan sebagai seorang muslimah cantik begitu kan. Tapi setelah itu minggu tidak masuk. Iya. Kakekmu di mana? Di Bogor. Gitu. Oh, Bogornya di mana? Di Rumpin. Gitu. Kamu lebaran ke sana? Suka ke sana, gitu kan. Terus kampungnya di mana? Dia sebutin tuh. Kampung Gunung Cabe. Terus saya bilang, itu dekat kampung saya, Janala. Saya juga suka ke Janala, kata. Ke rumah siapa? Saya sebutin ibu saya, kan gitu. Ibu Pendi. Itu nenek saya. Saya di situ terenyuh saya. Jadi lebaran nggak pernah ketemu. Gitu. Ternyata itu masih kakeknya dia itu masih ada kerabat sepupuan dengan ibu saya. Gitu. Dan itu kasus nyata begitu. Nah, ini barangkali di jalan juga kita dijaga betul oleh kita ya. Bahwa siapa tahu itu ternyata satu kampung ada hubungan saudara begitu. Jadi jangan sembarangan kita ngomong terhadap orang lain. Mudah-mudahan bagian pertama pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ini bisa kita jadikan cermin. Insyaallah besok pesan-pesan Nabi yang kedua dan ketiga. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita bersalawat pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita tutup dan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.